Shalom Bapak Ibu, selamat bertemu dalam Renungan Harian untuk edisi hari ini 22 April 2020. Kita akan membicarakan tema tentang orang yang diberkati Tuhan. Nats firman Tuhan akan memandu kita dalam renungan ini saya persiapkan dari Yeremia pasal yang ke-17 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai ayat 20. Firman Tuhan berbunyi, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya." Saudara-saudara yang kekasih, ada dua perbandingan yang diperlihatkan di dalam nats yang kita baca bersama-sama tadi. Dari ayat 7 dan 8 memperlihatkan kehidupan orang yang diberkati Tuhan. Dan ayat yang ke-8, 9 dan ke-10 itu mereka yang bebal atau yang tidak mendengarkan perintah dan melakukan kehendak Tuhan. Mereka yang mendengarkan perintah Tuhan akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ketika sebuah pohon ditanam di tepi air, maka tentu suplai makanannya akan terjamin. Di musim kering sekalipun, pohon itu akan tetap tumbuh subur dan menghasilkan buah yang baik. Demikianlah hidup orang yang dengar-dengaran, yang mentaati perintah Tuhan, yang melakukan segala kehendaknya, betapapun itu mungkin sulit. Tetapi orang yang mendengarkan Tuhan akan menyadari bahwa segala sesuatu yang Tuhan ajarkan, perintahkan, sampaikan, bahkan yang Tuhan lakukan di dalam kehidupannya, itu adalah hal yang baik. Berbanding terbalik dengan mereka yang bebal, dengan mengandalkan pikirannya sendiri, kemampuannya sendiri, ia melakukan segala sesuatu. Suara Tuhan diabaikannya. Mengapa? Ia menganggap bahwa dia mampu untuk menghadapi, menyelesaikan, mengerjakan segala apa yang dilakukannya. Apa yang terjadi terhadap orang yang seperti ini? Tuhan akan membalas setimpal dengan langkahnya, setimpal dengan perbuatannya. Mari kita bandingkan nats kita ini dengan kondisi kita sekarang. Bapak Ibu memilukan hati. Setiap hari kita mendengarkan berita bahwa semakin banyak orang yang terinfeksi virus ini. Mengapa? Apakah kita orang-orang bebal yang tidak mendengarkan perintah dan kehendak Tuhan melalui wakilnya? Apakah dengan pengetahuan kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri, lalu kita mengandalkan diri? Dengan mengabaikan anjuran pemerintah. Tidakkah kita sadari bahwa segala anjuran itu adalah untuk kebaikan kita, untuk kebaikan sesama? Mengapa kita masih saja melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Sadarkah kita bahwa apa yang kita lakukan ketika kita melawan perintah Tuhan yang disampaikan oleh wakilnya di dunia ini tidak hanya berdampak pada diri kita sendiri, tetapi juga akan dirasakan oleh orang-orang di dalam rumah kita, di sekeliling rumah kita, dan mungkin akan menyebar ke tempat lain. Mari saudara-saudaraku, sadarlah.
dengarkanlah perintah dan kehendak Tuhan yang disampaikan oleh wakilnya. Kita hanya butuh sabar, tabah, sehingga apa yang digumuli oleh dunia saat ini dapat segera berlalu. Di satu sisi, sebagai masyarakat di Kabupaten Mamasa, kita bersyukur. Belum ada satupun, sampai saat ini tidak ada satupun kasus COVID-19 yang terjadi. Dan mungkin itu yang membuat kita berpikir, sudahlah, tidak apa-apa, tidak akan ada yang terinfeksi di daerah kita, sehingga kita mau melakukan seadanya saja. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Virus ini seperti hantu, tidak kelihatan, tetapi penyebarannya pasti. Ketika kita lalai, ketika kita lengah, ia mengancam kehidupan kita. Karena itu mari kita saling menjaga. Pemerintah, saya perhatikan beberapa hari belakangan ini, mulai dengan tegas melakukan tindakan-tindakan preventif dengan menjaga pintu-pintu masuk. Baik itu desa, lorong-lorong, dan mungkin pada tanggal 27 April 2020 ini seperti yang juga disosialisasikan kepada masyarakat mulai kemarin, akan dengan tegas pemerintah menjaga pintu keluar masuk. Apa yang menyebabkan ini? Mungkin karena kita kurang mematuhi dan mendengarkan pemerintah. Firman yang kita baca tadi mengingatkan, mereka yang mematuhi, mengikuti segala perintah dan kehendak Tuhan akan berbahagia. Dan kebalikan dari itu, mereka yang bebal, tidak mendengarkan perintah dan kehendak Tuhan, Tuhan akan membalas sesuai dengan langkahnya, sesuai dengan kehidupannya. Mari kita berdoa. Tuhan, dari waktu ke waktu penyebaran virus ini semakin menyebar ke berbagai daerah. Kami bersyukur karena di daerah kami, Kabupaten Mamasa, tidak terdapat satupun kasus COVID-19. Kami mohon Tuhan, tetap lindungi daerah kami, tetap jauhkan dari hal yang tidak kami inginkan. Dan kami mohon Tuhan, tetap berikan kami kesadaran, pemahaman, bahwa dengan kami mematuhi segala perintah dan kehendak Tuhan, pasti akan kami dijauhkan dari segala sesuatu yang mengancam kehidupan kami. Jangan biarkan kami menjadi umat-Mu yang bebal, yang mengabaikan perintah dan kehendak-Mu, sehingga kami hidup di dalam ancaman dan hidup dalam berbagai kecemasan, keraguan, dan ketakutan. Tuhan, tetap berikan hikmat kepada pemerintah kami, kesabaran, ketabahan di dalam mengayomi, memimpin, bahkan memerintah kami. Oleh karena terkadang kami tidak mendengarkan mereka, kami mengabaikan anjuran mereka. Tetap berikan kesabaran kepada mereka, berikan hikmat-Mu Tuhan, untuk terus dapat mengupayakan yang terbaik bagi kami. Kami percaya Engkau turut bekerja Tuhan, menjauhkan kami dari segala macam bentuk gangguan ini. Lalu mampukan kami ketuk pintu hati kami masing-masing, untuk kami dapat saling mendukung, saling menopang, saling menolong untuk menghadapi situasi ini. Tidak hanya memikirkan diri kami sendiri, tapi memikirkan orang lain, keluarga kami, melalui tetap tinggal di rumah, beraktivitas di rumah, dan bekerja di rumah. Tuhan, jika di antara mereka yang menyaksikan renungan ini ada yang sedang dalam kelemahan tubuh, mari Bapa Engkau jamah mereka. Yang berduka Engkau hiburkan, yang bergumul dan beban berat Engkau berikan jalan keluar, sehingga kami terus boleh menjalani hidup ini dengan merasakan yang terbaik dari Tuhan. Hidup kami pasrahkan kepada-Mu Bapa, karena kami percaya yang terbaik akan selalu Engkau berikan di dalam kehidupan kami masing-masing. Ini pengharapan kami, ini syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.